Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 2025. Perkenalkan, nama saya Lisunnah Mahfuzah Hasibuan SPDI. Saya adalah guru di Min 12 Kota Medan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama Program Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa-siswi kelas 5 Min 12 Kota Medan pada materi upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, saya sehat, saya bahagia. Allahu Akbar. Yes. Iya. Sebelum memulai pelajaran, coba ketua kelasnya satu orang maju dulu ke depan baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Ya, sebelum kita mulai coba dirapi-rapikan dulu. Yang belum rapi, udah rapi semua. Oke. Iya, ibu mau nanya siapa yang nggak hadir hari ini? Apa semua hadir? Hadir. Hadir, bagus. Berarti sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita tercinta ini, ayo kita berdiri dulu. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, semuanya boleh duduk lagi, duduk. Coba, siapa yang tadi malam udah belajar di rumah? Siapa yang udah belajar di rumah? Nah, bagus. Iya, pelajaran apa kita hari ini? Iya, nampaknya udah pada belajar semua ini kan? Siap untuk belajar hari ini? Oke, kita mulai. Coba, siapa yang pernah dengar kata Madinah? Apa itu Madinah? Kota tempat hijrah Nabi Muhammad. Siapa lagi? Apa itu Madinah? Tempat suci. Siapa lagi? Apa itu Madinah? Iya, Madinah itu tempat untuk beribadah bisa, tempat Rasulullah hijrah juga bisa. Kemudian Madinah terletak di Arab. Biasanya yang tinggal situ orang-orang Arab, tempat Rasulullah hijrah. Nah, siapa tadi yang tahu Madinah itu tempat apa? Tempat hijrah Rasulullah. Tempat hijrahnya Rasulullah. Saat Rasulullah hijrah, Rasulullah ngapain coba? Siapa yang tahu? Yang kuat, coba satu orang. Satu, berdagang. Dua, berdakwah. Tiga, yang tadi apa? Menyiarkan agama Islam. Mantap.
Ternyata semuanya sudah belajar tadi malam ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Nah, jadi itu tadi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yuk, sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Yuk, berdiri. Tunggu Ibu. Ya, berdiri ya. Dah. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, baru ke depan, baru ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang, Yeay. Ya, ada lagi. Iya. Nah, pada pelajaran kita hari ini, setelah mempelajari ini, Ibu berharap kalian itu jadi apa? Mampu menjelaskan. Ya, nanti kalau yang Ibu tunjuk mampu dia menjelaskan ke depan apa saja upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat di Madinah. Kemudian kalian juga mampu menganalisis. Nanti akan Ibu bagikan kertas. Nah, di sini kalian nanti harus mampu menganalisis apa saja upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian apa lagi setelah belajar ini? Kalian jadi bisa apa? Menerapkan apa? Sikap untuk meneladani sikap Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat, Ibu ada gambar. Ini gambar apa nih? Masjid apa ini namanya? Masjid Nabawi. Terletak di kota Madinah. Biasanya di masjid ngapain aja? Terus? Ngapain lagi di masjid? Baca Quran. Terus? Kalau dengar ustaz ceramah namanya apa tuh? Berdakwah tandanya. Menyiarkan. Ya, tadi Rasulullah ke Madinah. Kira-kira kenapa Rasulullah memilih kota Madinah untuk dia hijrah? Kenapa dia memilih masyarakat Madinah? Gak satu orang yang kuat suaranya. Karena memang iya, paten semuanya ya. Oke. Ya, anak-anak Ibu, di sini Ibu punya video. Video ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW saat dia tiba di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, semuanya ada di video ini. Kamu simak baik-baik videonya, karena setelah ini kamu akan mendapatkan tugas dari Ibu untuk menganalisis apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad saat dia tiba di Madinah, oke? Iya, oke, kita simak baik-baik videonya. Yang dilakukan Rasulullah ketika di Madinah, beliau menunjukkan seperti negara yang dibangun dengan fondasi bertahap, menunjukkan hal tersebut agar mengajari dan bermaksud bahu membantu dalam proses pembangunan masjid. Saat itu dia merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghijrahan Nabi Muhammad diganti dengan istilah tahun hijriah. Karena pada masa pemerintahan Madinah, namun hijrah Rasulullah menjadi awal menggunakan tahun hijriah yang mulai dari bulan Muharram hingga tahun Nabi SAW. Sebagaimana sebagai al-Hadis Sahih yang menggunakan Al-Bani, seorang terima Rasulullah bilang saja. Videonya tadi, Ibu punya tayangan PowerPoint, sebuah bacaan, dan Ibu mau satu orang maju ke depan membacakannya dengan suara yang kuat. Yuk, sini. Siapa namanya? Ardi. Coba Afan, kamu baca. Yang pertama, pembinaan apa yang dilakukan Rasulullah pada masyarakat Madinah? Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Pertama, membangun masjid. Rasulullah membangun masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah seperti sholat, melainkan juga sebagai tempat berdakwah, mengajarkan ilmu agama dan musyawarah. Si Masjid Nabawi yang dibangun Nabi Muhammad: pertama, pusat beribadah; kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat; tiga, pusat latihan pendidikan; empat, pengadilan perkara-perkara. Upaya pembinaan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah di bidang sosial, terhadap masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Pembinaan akan perdagangan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, Pembinaan dalam bidang pertahanan. Nabi Muhammad Madinah. iya, terima kasih Afan. Kita berikan tepuk tangan. Nah, oke, sebelum Ibu bagikan LKPD, kita membuat kelompok ya. Jadi mengerjakannya LKPD ini per kelompok. Udah sesuai ya namanya, dan kelompok-kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, nah ini Ibu bagi
bagikan LKPD, kamu kerjakan per kelompok, dianalisa, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Coba sekarang masing-masing kelompok lihat LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah cara mengerjakannya, ya. Pertama apa? Kalian diperintahkan untuk melengkapi peta konsep. Apa saja upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Yang ada 4 tadi ya. Kemudian dijawab pertanyaannya, diskusikan. Oke, ngerti semua? Mengerti semua? Mengerti semua? Mengerti. Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke, sekarang satu-satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil analisanya di LKPD yang udah Ibu bagi tadi, oke? Kita mulai dari kelompok 2 dulu, sini. Kelompok 2 maju ke depan. Taruh paling depannya LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembinaan Rasulullah di Madinah. Ada 4 pembinaan Rasulullah di bidang agama dan juga sosial, ekonomi dan pertahanan. Di bidang agama, Rasulullah membangun masjid dan berdakwah. Di bidang sosial, Rasulullah berdagang. Rasulullah ada 4 pembinaan Rasulullah di Madinah. Ada 4 upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW di masyarakat Madinah. Yang pertama di bidang agama, Rasulullah membangun masjid dan berdakwah. Yang kedua di bidang sosial, Rasulullah melakukan pernikahan, berdakwah dan gotong royong. Yang ketiga di bidang ekonomi, Rasulullah bertukar ilmu dan berdagang. Yang perjanjian dan menyiapkan pasukan perang. Demikian hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan 4 upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Pertama di bidang agama, membangun masjid dan berdakwah. Dan dalam bidang sosial, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Di bidang ekonomi, berdagang dan bertukar ilmu dan keahlian. Dalam bidang pertahanan, membuat perjanjian dan menyiapkan pasukan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya, semuanya udah bagus, udah baik. Nah, Ibu ingin memberi
tunjukkan pada kalian gimana cara diskusi yang benar, nak. Nah, bertukar pikiran. Ya, ini tadi apa ya? Tadi yang kamu pahami dari ini apa? Bagaimana? Kemudian baru ditulis ya. Nah, jadi Ibu tambahin sedikit ya. Jadi Rasulullah membina masyarakat Madinah itu tadi, selain di 4 bidang, di situ juga Rasulullah menekankan sikap teladan. Apa aja sikap teladan Rasulullah yang bisa kita pahami? Dari itu tadi apa? Berbuat baik kepada sesama. Ya kan? Karena Rasulullah berbuat baik, dia dicintai oleh masyarakat Madinah. Kemudian apa? Ya, tadi benar ada yang mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian apa? Membuat piagam Madinah, perjanjian kota Madinah. Atur hubungan antar warga Madinah agar damai dan sejahtera. Seperti itu. Sampai kesimpulan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita sampai pada penutup pembelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kompos ini apa kesimpulannya? Yang ini? Ini? Sana? Iya, jadi itulah yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Ya, akhirnya kita selesai pembelajaran hari ini. Gimana, semua senang? Senang. Besok kita belajar lagi? Oke. Besok kita akan belajar materi berikutnya ya. Apa materi berikutnya? Perginya Rasulullah ke Yasrib. Iya. Terima kasih semuanya. Di rumah tetap banyak belajar ya. Harus kita teladani ini sikap-sikap Rasulullah. Berbuat baik, rajin belajar, menyiarkan Islam, oke? Iya. Ya, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ayo ketua kelasnya pimpin doa. Doa mau pulang, doa kita mau pulang. Doa.